Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat siang, Pak Kabid. Selamat siang, Mas Andi. Ya, selamat siang. Pak, jadi untuk perkembangan penyidikan sampai saat ini sejauh apa, Pak? Jadi setelah kami memeriksa itu jadi dari kasus ini fokus kepada pengalihan dari si tersangka ini. Dan tersangka ini kami dalam apakah ada lagi siapa lagi kira-kira yang membantah dan melakukan. Jadi pasal 5556 ini kita coba kita kali, namun ini masih belum ada perkembangan. Dan kita semoga ini merupakan tersangka utama yang membantu yang lain. Kita bisa ke proses penyidikan lebih lanjut. Dan saat ini kita bekerja bersama bahwa saat ini tersangka sudah efektif kita periksa, kita shoot, dan tinggal kita sambungkan dengan kronologis yang ada. Berikan Mas Anggi. Baik, Pak Kabid, dari pengakuan mereka ini sendiri, bagaimana mereka kemudian berani melakukan apa yang mereka lakukan kemarin, kemudian juga kita melihat ini seperti terencana sekali dari mulai kaburnya dan juga proses pelariannya, Pak? Ya, begini Mas Anggi, jadi saudara ini punya rekam jejak kriminalitas, penganiayaan berat, ya kriminalitas melakukan kemudian untuk perencanaan dia memang betul Mas Anggi. Jadi mereka menetapkan suatu pembalasan kesalahan dia itu dengan menyiapkan, yaitu sebelumnya ada menyiapkan pipa ya untuk melakukan penganiayaan itu. Nah, pipa ini digunakan untuk mengeksekusi daripada korban-korban ini. Dan cangkul itu digunakan juga untuk menguburkan. Jadi memang ini perencanaan yang sudah matang yang dikerjakan oleh dua orang. Tetapi diajak saudara R ini ya dijanjikan 1 juta, sampai saat ini juga uang itu belum ada, belum pernah diterima oleh bersangkutan. Justru dia mendapatkan uang dari perampasan dari anaknya korban RK, yaitu berupa emas, kalung emas yang dia jual senilai 3 juta ini. Jadi memang pelaku utama dan saudara Ririm dan pembantunya adalah saudara P ini. Demikian Mas Anggi. Oke, baik. Ketika mereka melakukan aksinya, ini Pak, pengakuan dari mereka saat pemeriksaan, mereka memang sengaja berencana untuk melakukan pembunuhan ini, atau memang karena kondisi pada saat itu menuntut mereka untuk akhirnya menghabisi semuanya, Pak? Ya, dari penyampaian singkat dari Kapolres tadi, di penyidik ya, tadi Kasatsernya memang dia berencana hanya untuk melakukan pembalasan kepada si Budi ya, yaitu orang yang berkaitan dengan kendaraan tadi itu. Tetapi karena saksi di rumah itu juga sempat ada yang melihat saudara Sahroni gitu, sehingga yang tadinya P yang menjaga rumah ini memberikan kode juga bahwa ternyata ada saksi-saksi lain yang harus dibungkam gitu, sehingga Sahroni dengan kalapnya dia menghabisi dari 4 orang mertua, istri dan anaknya, dan saudara P mengeksekusi si bayi yang usianya 8 bulan tadi untuk dimasukkan dalam bak. Ini kerjasama mereka melakukan aksinya dan mereka punya peran kejahatan ini, dan itu akan kita wujudkan dan kita tuangkan dalam BAP sehingga bisa jelas mereka berbuat apa dan akhirnya dia bukan apa dan kita bisa sidangkan. Demikian Mas Andi. Baik, Pak, kalau misalnya alasannya adalah karena ada saksi pada saat mereka melakukan kejahatan ini, apakah ada pengakuan kenapa bayi dan anak kecil ini juga ikut dibunuh, Pak? Ya, nanti akan kita dalami ya, karena ini tentu saja ada bisa lebih intens lagi. Kenapa kok bisa sampai berlanjut ke sekejam ini? Tentu saja ini harapan dari orang keluarganya agar dituntut
secara maksimal. Ini kita harapkan juga demikian sehingga kita menyiapkan bukti-bukti ya, keterangan itu saksi sudah lengkap ya, dan kita juga menyampaikan rasa empati kepada keluarganya. Demikian Mas Anggi. Siap. Baik, Pak Kabid, dari hasil penyidikan, apakah berhenti cukup di 2 orang ini atau memang ada dugaan keterlibatan pihak lain, Pak? Kita coba dalami, Mas Anggi, kita dalami, tapi sejauh ini dari transaksi elektronik maupun juga dari olah TPTKP ya, dan juga keterangan saksi-saksi, kita 2 ini yang fokus melakukan aksi pembunuhan berencana ini. Demikian. Baik, Pak, apakah ini bisa menggunakan pasal pembunuhan berencana dan perlindungan anak, Pak, untuk menjerat mereka? Ya, untuk pasal yang dikenakan memang 2 pasal itu, Mas Anggi. Jadi kita kenakan untuk hukuman yang maksimal, yaitu hukuman mati di 340 KUHP tadi itu, dan juga untuk perlindungan anak yang semuanya bisa mencapai 20. Jadi harapan kita dengan 2 pasal yang kita terapkan ini merupakan pasal yang maksimal yang kita gunakan untuk menjerat dari pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku ini. Demikian Mas Anggi. Baik, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, terima kasih Pak atas penjelasannya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.